Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi banyak nikmat. Kalau kita menghitungnya tidak akan mampu menghitung nikmat itu karena saking banyaknya. Kita bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbicara dengan enak seperti sekarang ini karena nikmat yang sangat banyak. Masih di bulan Maulid, maka kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang atau seputar Nabi Muhammad SAW. Yang dalam hal ini saya lebih memfokuskan kepada akhlak Nabi, yaitu perilaku Nabi yang kita teladani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Ya. Jadi Rasulullah itu punya budi pekerti yang baik, yang bisa kita teladani, dan apabila kita teladani maka kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kehidupan kita akan baik di dunia dan baik pula di akhirat. Di dalam surat Al-Qalam juga dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, di dalam surat Al-Qalam ayat keempat. Jadi itu adalah seperti pengakuan Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad itu memang benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ya, jadi Nabi Muhammad itu merupakan sebuah model, ya. Model dari konsep-konsep. Nah, konsepnya itu adalah Al-Quran dan modelnya itu adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah itu sangat baik kepada manusia. Jadi manusia itu tidak hanya diberikan sebuah konsep hidup, tetapi juga diberikan modelnya, ya, sehingga manusia itu lebih mudah, ya, untuk mengimplementasikan apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, untuk melakukan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan kalau cuma ada Al-Quran berupa tulisan tanpa model, untuk kita akan sulit sekali untuk melaksanakannya, ya. Dengan melihat perilaku Nabi, maka kita kemudian bisa mentafsirkan, ya, bisa melihat bagaimana Al-Quran itu diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kan sekalian, yang salah satu hal yang penting, ya, di dalam kita belajar Nabi adalah tentang akhlak Nabi, ya, tentang akhlak Nabi. Dan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa akhlak Nabi itu sesungguhnya ya Al-Quran itu, ya. Jadi Al-Quran itu adalah akhlak Nabi, ya. Nabi menjalankan Al-Quran, kemudian kita secara tidak langsung belajar Al-Quran melalui perilaku Nabi. Salah satunya melalui perilaku Nabi, ya. Oleh sebab itu ada ungkapan yang mengatakan, saya lupa itu yang mengatakan siapa, Syekh Junaid Al-Baghdadi atau siapa, ya, mengatakan bahwa semua jalan tertutup, ya, kecuali melalui Nabi Muhammad SAW. Semua jalan menuju Allah itu tertutup, ya, kecuali melalui jalan Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi maka kita senantiasa harus belajar, ya, tentang Nabi Muhammad SAW.
Kan sekalian, salah satu akhlak Nabi itu sebagai pengantar ini ya, bisa dilihat dari peristiwa ketika terjadi Fathul Mekah ya, atau pembebasan Mekah ya. Pada saat Fathul Mekah itu ada sebuah drama ya, bukan drama ya, memang kejadian ya. Memang kejadian di mana Abu Sufyan ya, sebagai penguasa ya di situ ya, penguasa atau pemimpin di kalangan Quraisy ya, itu memang merasa sudah terjepit ya, merasa tidak mungkin menang melawan pasukan atau melawan umat Islam ya, yang datang ke Mekah dari Madinah ya, dipimpin Nabi. Jadi ada dua orang yang pada waktu itu menghadap ke Nabi, yaitu Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib ya. Dan yang kedua adalah Abdullah bin Umayyah. Jadi mereka berdua itu adalah anak paman dan bibi Nabi ya, yang termasuk paling setia memusuhi Nabi. Jadi sedikit tentang Abu Sufyan itu, beliau adalah orang tokoh Quraisy ya, pembesar Quraisy, mungkin bisa dikatakan ketua ya, ketua kabilah di Quraisy, yang sejak awal memang memusuhi Nabi ya. Perang Badar itu juga terjadi karena salah satunya ketika ada pasukan atau kaum muslim mencegat, yang dicegat itu ya Abu Sufyan ini, tapi Abu Sufyan berhasil meloloskan diri ya. Kemudian dari Mekah berdatanganlah banyak tokoh untuk menyerang Madinah di perang Badar. Kemudian Abu Sufyan ini juga termasuk pemimpin di dalam perang apa itu ya, yang perang Uhud ya, perang Uhud. Dan pada waktu itu ya kaum muslimin mengalami kerugian yang cukup besar di perang Uhud itu ya. Itu ketuanya atau pemimpinnya ya Abu Sufyan ini ya. Itu adalah sebuah cara Abu Sufyan menuntut balas ya, atas kekalahannya di perang Badar. Kemudian pada perang Khandaq ya, itu juga tokohnya ya Abu Sufyan ini ya, ini tokohnya itu adalah Abu Sufyan juga. Jadi Abu Sufyan ini termasuk ya yang getol memerangi Nabi. Demikian juga ini siapa, Abdullah bin Umayyah itu juga orang yang sangat getol ya, memerangi Nabi. Jadi Abdullah bin siapa? Abdullah bin Abi Umayyah, sorry ya. Abdullah bin Abu Umayyah ini ya, sangat getol juga memerangi Nabi karena Nabi dianggap pemecah belah bangsa Quraisy ya. Makanya dia marah ya, dia pernah mengatakan, kalau misalnya engkau bisa mendatangkan mata air di Mekah, saya baru masuk Islam. Menantang Nabi agar daerah Mekah yang tandus itu jadi subur. Tapi ya tidak diladeni sama Nabi ya. Nabi itu lebih memilih jalan yang lebih alamiah ya, lebih rasional ya. Jadi Nabi Muhammad termasuk Nabi yang tidak terlalu banyak mengeluarkan mukjizat yang aneh-aneh ya, yang aneh-aneh. Jadi mengajak manusia untuk melakukan sesuatu secara alamiah. Nah, suatu saat Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib dan Abdullah bin Abi Umayyah ini, mereka berdua anak paman dan bibinya Nabi,
Dan orang yang paling gencar memusuhi Islam itu ingin menghadap Nabi, ya, ini menghadap Nabi, ya, untuk ibaratnya untuk mencari perlindungan gitu ya, untuk mencari perlindungan saat Nabi Muhammad dan kaum muslimin Madinah mendatangi Mekah. Ada peristiwa Fathul Mekah, karena sudah merasa kalah gitu ya. Saat berpapasan dengan Nabi, ternyata Nabi ini memalingkan wajahnya. Jadi Nabi ini mungkin tidak suka ya. Tidak ingin menemui begitu kira-kira ya. Jadi di sini terus memalingkan muka dari keduanya, karena selama ini beliau berdua ini memerangi Nabi gitu ya, yang walaupun pada akhirnya nanti mereka berdua akan masuk Islam, tapi keduanya ini yang paling getol memerangi Nabi. Atas ulahnya inilah sahabat-sahabat Nabi banyak yang berguguran. Hamzah itu juga gugur di tangan budaknya, istrinya Abu Sufyan ini gitu. Ya, kemudian juga sahabat-sahabat Nabi yang lain banyak yang gugur ya, di bawah perang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Nah, melihat gelagat yang kurang baik ini, Ali bin Alib punya inisiatif. Jadi sebenarnya mereka semua itu saudara. Ya. Jadi mereka berdua itu adalah saudara. Sehingga Ali bin Abi Thalib, walaupun bermusuhan mereka bersaudara. Maksudnya saudara secara nasab ya. Ketika Ali bin Abi Thalib melihat gelagat yang kurang mengenakan itu, ya, maka dia segera menghampiri keduanya sambil berkata. Jadi Ali bin Abi Thalib ini adalah salah satu kemenakan Nabi yang sangat pintar ya. Jadi melihat Nabi sudah menang, kemudian melihat tanda-tanda bahwa Abu Sufyan dan juga Abdullah bin Abu Umayyah yang juga saudaranya itu sudah mulai sadar, maka Ali bin Abi Thalib menghampiri keduanya, kemudian mengatakan ya, dia mengajari keduanya begini, hampirilah beliau dari arah belakang dan ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan saudara-saudara Yusuf. Ya, di dalam surat Yusuf ayat 11 nanti silakan buka ya. Artinya itu begini. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa. Itu sebagaimana yang dikatakan saudara-saudara Yusuf yang telah bersalah ya, menyemplungkan Yusuf ke dalam sumur itu ya, ketika nanti bertemu dengan Yusuf pada saat Yusuf sudah menjadi perdana menteri, maka itulah yang dikatakan ya. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian Abu Sufyan ya, dan Abdullah segera melaksanakan saran dari Ali ini. Dan apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ternyata kesalahan dua orang yang sudah sangat luar biasa itu ya, dimaafkan oleh Nabi dengan kata-kata Nabi seperti ini. Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampunimu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Ya, itu kata-kata Nabi yang sangat keren ya. Jadi pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Jadi yang sudah ya sudah. Ya. Tidak lagi diungkit-ungkit kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah mengampunimu. Ya.
dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Jadi yang luar biasa dari sikap Nabi itu adalah ya bahwa selalu orang yang dulu menyakiti, mengejek, mengolok Nabi itu beliau maafkan dan ikhlaskan begitu saja, selama kemudian orang ini ya, mau mengesahkan Allah, mau masuk Islam. Nah ini kehebatannya ini. Walaupun kalau dihitung dosanya sangat besar, ya, tetapi di dalam Islam dosa itu akan diampuni selama kemudian orang yang menyakiti, orang yang belum Islam itu menyakiti, kemudian sesudah masuk Islam maka dosa-dosanya diampuni. Nah inilah keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi itulah gambaran penghantar tentang akhlak Nabi yang sulit untuk ditanding, sulit sekali. Ya. Bahkan di antara orang-orang yang Nabi itu sangat mengganjal itu adalah Wahsy, yaitu orang yang membunuh paman Nabi yang sangat dicintai, yaitu Hamzah. Ya. Tetapi Nabi tetap memaafkan Wahsy. Ya, tetap memaafkan Wahsy. Walaupun Nabi ini ingin tidak ketemu Wahsy itu karena trauma atau melihat dulu pamannya dibunuh kemudian dibelah dadanya itu berat sekali bagi Nabi, ya. Tetapi Wahsy ini menjadi orang yang paling berjasa, menjadi orang yang berjasa, ya, yang pada waktu di zaman Abu Bakar, Wahsy ini termasuk orang yang bersama-sama menumpas orang-orang yang murtad dan termasuk yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Jadi demikian yang bisa saya katakan tentang pengantar tentang akhlak Nabi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.